Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Muhammadin Mustafa Sayyidil mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang, keringanan langkah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini guna untuk mengikuti pertemuan kelompok ataupun T2K2 yang merupakan kegiatan rutin kita tiap bulan. Sebelumnya ibu-ibu, apa kabar hari ini, Bu? Sehat, Baik, baik, alhamdulillah ya. Walaupun kondisi seperti ini, kita masih sempat juga untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kita. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi yang selanjutnya, ini masih modul 2, Bu ya? Iya, Bu. Seperti bulan yang kemarin. Bulan yang kemarin kita sudah belajar tentang mengelola keuangan keluarga, ya Bu? Iya, Bu. Iya. Nah, pada sesi yang pertama itu ada 3 poin. Masih ingat, Bu? Masih, Bu. Masih. Gimana, Bu Sri? Pendapatan sama pengeluaran harus seimbang, Bu. Harus bisa diatur. Iya. Ya, Ibu Mai? Menyusun anggaran, terus mengendalikan anggaran ya, Bu. Oh iya, Bu. Nah, dalam mengendalikan anggaran itu, apa saja yang harus kita perhatikan, Bu Huda? Sistem amplop, dua sistem amplop ya. Iya, Bu Sri ya? Iya, Nggak ada ada lagi. sistem amplop, ada sistem kas harian. Iya, ada 2 ya, ada sistem amplop dan sistem harian. Di mana sih kita menggunakannya sistem amplop? Apakah yang pendapatannya kita tiap hari atau per bulannya, Bu? Masih ingat? Oh, ya, yang sistem amplop pendapatan bulanan ya, tetap ya. Iya, ya. Yang satu lagi? Pendapatannya tidak menentu. Tidak tentu ya. Terima kasih, Bu Huda ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi yang kedua, mari sama-sama kita nonton dulu. Nah, diperhatikan ke sini ya. Bilang, Bu ya. Iya. Bu, itu Bapak kenapa laptopnya, Bu? Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak bisa tahu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu dialihkan ke sampai 50.000. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu,
Siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan dari video ini? Bu Lili hutang terus Bu ya. Hah? Bu Lili hutang terus Bu ya. Iya, karena dia mau menutupi hutang ya Yang kemarin yang kemarinnya. Berarti Ibu Lili gali gali lubang tutup tutup lubang. Iya, gali lubang tutup lubang. Makanya sebelum berhutang kita harus merencanakan dulu. Bagaimana sih sistem rencana kita mengutang? Nah, di sini kita harus memperhatikannya. Untuk apa sih kita meminjam? Untuk apa sih kita mengutang? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan yang produktif. Nah, kebutuhan dan keinginan ini mungkin sudah saya jelaskan pada bulan yang lalu, Bu ya. Ya, Ya. Bu. Bagaimana Bu Sri yang dikatakan dengan keinginan? Keinginan jika tidak dipenuhi ya nggak apa-apa, maksudnya nggak berpengaruh banyak terhadap kehidupan kita. Iya, terima kasih Bu. Bu Hafida, Sama juga Bu. kebutuhan? Kalau kebutuhan seperti beli beras itu kan butuh. iya. Terima kasih Bu ya. Nah, untuk yang pertama, sebelum meminjam kita harus betul-betul memperhatikan sebaiknya untuk kebutuhan bukan untuk keinginan ataupun untuk kegiatan yang produktif. Contohnya seperti Bu Nurul, ada buka usaha Bu ya? Ada. Iya, itulah yang dimaksud dengan kegiatan produktif. Nah, Nah, selanjutnya, apakah ada cara yang lain yang dilakukan sebelum kita berutang? Sebelum kita berutang, kita lihat dulu. Apakah ada sesuatu yang bisa kita jual, yang bisa menghasilkan uang? Ataupun mungkin bulan yang lalu kita ada rezeki, kita sempat beli emas. Nah, jual dulu emas itu. Jangan mengutang dulu, karena emas kan bisa dijadikan uang kan? Iya. Iya. Nah, selanjutnya, berapa besar kita perlu untuk meminjam? Misalnya seperti Ibu Lili tadi, anaknya sakit kan? Iya. Nah, dia butuh uang 500.000. Kita pinjam harus 500.000. Jangan lebih, karena kalau memang kita lebih meminjamnya, mungkin kita tidak sanggup untuk membayarnya. Nah, selanjutnya, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap tidak musiman atau lain sebagainya. Kalau misalnya kita di kampung, kalau misalnya kita ngutang pada saudara, misalnya kita ngutang kepada saudara, ada jatuh tempo nggak? Biasanya sih ketika hutang bilangnya nanti habis panen Bu. Habis panen Bu ya, kalau kita di kampung ya. Kalau Bu Sri, Kalau kemarin saya hutangnya sama rentenir Bu, jadi ditagih terus. Oh iya. Tiap hari saya hutang. oleh karena itu sebelum kita mengutang, kita juga harus memperhatikan kemana kita dapat meminjam, kemana kita harus berutang. Seperti Bu Sri, ngutangnya ke rentenir, pasti nanti gimana Bu Sri? Tiap Enak nggak hari. ngutangnya ke rentenir? Tiap hari ditagih gedor-gedor. Nah itulah, makanya kita harus perhatikan kemana sih yang enak kita ngutang. Nah, di sini ada tempat kita meminjam ataupun berhutang ya. Kita perhatikan, misalnya kita meminjam kepada saudara. Nah, kalau memang saudara kita tidak ada, kita bisa minjam ke tempat lain. Tapi usahakan dulu tempat saudara, karena kenapa? Prosesnya di tempat usaha itu mudah atau sulit? Mudah kan? Iya. Ada bunganya enggak? Enggak. Kalau rentenir? Ada. Banyak, jelas itu banyak ya. Sebenarnya kalau kesimpan pinjam ini enak juga, tetapi kita harus jadi anggotanya dulu dan harus ada simpanan wajib. Nah, tempat lain misalnya koperasi sama aja ya. Bank pasar ada itu nggak? Ada bunganya nggak? Tinggi bunganya ya. Makanya di sini juga sudah dijelaskan kalau memang kita ngutang itu harus kita cari bunga yang paling rendah. Sampai di sini jelas Ibu-ibu? Sangat jelas Bu. Jelas ya? Ya. Baiklah, kalau memang sudah jelas, insya Allah bulan depan kita sambung lagi. Untuk hari ini bisa kita simpulkan, walaupun kita sudah belajar tentang cermat meminjam dan menabung,
saya sarankan janganlah mengutang. Tetapi kalau misalnya sudah sangat perlu, maka rencanakan dulu sebelum kita ngutang, dan usahakan mengutang di tempat yang pengembaliannya yang paling murah. Udah ibu-ibu? Ya, Bu. Udah ya? Nah, untuk hari ini kita cukupkan di sini saja. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam